yang dihasilkan itu sisa pembakaran ini atau asapnya itu? Dua, Pak. Dua-duanya. Jadi nanti kalau setelah dipadamkan nanti akan menjadi biogas. Yang tidak halus ya Pak, yang tidak menjadi bubuk ya. Nah itu kita. Nah, caranya biar tidak menjadi bubuk itu gimana ini, Bu? Ditutup? Tidak boleh ada api, hanya bara saja. Bahan-bahan yang ringan itu pembakarannya dari atas, sekam, padi, gergaji kayu itu untuk bakar dari atas. Kalau batok kelapa itu dari bawah. Kalau kelapa dari bawah. Batok kelapa atau kayu-kayu yang keras-keras itu harus dari bawah. Jadi batok kelapa pun bisa ya seperti ini. Bisa, Itu bakarnya dari bawah. justru itu yang paling banyak sebenarnya Pak, rasa-rasa. Oh, gitu. Iya. Jadi kalau batang tembakonya habis bisa ganti sekam, bisa ganti batok kelapa, bisa bambu. Gampang terbakar. Ini kan nganu Bu, terus terang aja harapan kami kan bisa memanfaatkan masjid ya, yang menjadi nilai ekonomi gitu loh Bu, maksudnya kami sehingga kesini suan menjalani silaturahmi. Harus ada biasanya kemarin tuh yang tertarik seperti yang tadi ya Pak. Enggak, maksudnya secara analisa usaha itu per 1 kilo biaya usahanya habis berapa membuat kayak gini untuk bahan bakar itu loh, pellet atau briket itu loh. Jadi kalau kita kan masih prototipe ya Pak. Sebetulnya kalau di AUT kan mungkin masih harganya terlalu tinggi. Tapi kalau bisa menggunakan peralatan yang jauh lebih besar, itu AUT-nya pasti masuk. AUT-nya bisa ditekan. Berarti HPBP Cuma yang kalau di batang tembakau yang menjadi permasalahan di kita itu karena biaya untuk pengadaan kesininya mahal. Nah kalau petani kan biasanya hanya dipinggirkan ya, kering diambil. Nah ya. kita menyewa lahannya petani sehingga untuk proses pemindahan ke pusdik ini yang mahal. Itu sampai dari bahan baku apa pohon tembakau itu mencapai, kok jenengan katakan mahal, itu mencapai sampai rupiah ke berapa Bu? Kita per hektar untuk mindah saja ya Pak. Menurut saya per 1 kilo Bu misal. Per 1 kilo Dan kayu itu pohon anu. Berarti 20 ton. 20 ton. lebih sebetulnya Iya, 25 lah. 25 ton. Ongkos angkutnya saja bisa 1 juta. Berarti tekan biro. Karena kita bayarnya Itu dan kayu yang dipakai buat apa? Pellet atau briket aja jenenge. sama saja. Nah, Semua itu bahan sama bisa. Semua bisa. enggak, maksudnya di sana itu 200 ya?
nyampe ke tempat pembakaran? 200.000 Rp200 per 1 kilo. per 1 kilo. Berarti nek 1 ton berarti 200.000. Maksudnya dibanding sama bahan baku tembakau itu mahalan banyak itu. Kalau di sini maksudnya bahan baku tembakonya. Kalau kita ya itu kendalanya karena batang tembakau itu kan berat. Itu kita membayar pekerjanya itu hitungan kamaran. Kalau tidak salah satu kamar itu berapa batang 32.000. Karena mereka mengacu dengan biaya produksi tembakau. Karena biaya produksi tembakau kita itu kan per hektarnya 400 juta. Per hektar 400. Iya. Naungan no. Iya, karena cerutu. 100 juta hasilnya sak hektar 1 miliar. Sehingga ngikut ada varietas Iya, Bu. Iya. kayak itu ya. Ya Bu, ini untuk membuat dibakar ya bahasanya. Terus kadar keringnya itu harus bagaimana ini kadar keringnya pohon? Itu sebetulnya bisa setengah kering atau kering itu bisa. Asal tidak basah. Pokoknya asal tidak basah. Rata-rata kita pakai segitu karena lebih mudah untuk penggunaannya. Karena kalau untuk pelet itu nanti kan paling nggak kurang 14%. Sehingga satu batang ini bisa untuk pelet, bisa untuk biochar gitu. Itu sekalian gitu. Tapi secara prinsip setengah kering pun juga bisa. Cuma kalau setengah kering nanti yang akan dapat banyak itu di asap cairnya. Di sininya nanti nggak sebanyak yang Tapi hasilnya nanti bahan setengah kan? Kita mau mengarahkannya ke mana, mau ke asap cair apa ke biochar. Satu kilo. Di 1 kilo serbu batang Heeh. dicampur dengan 1 on tepung tapioka atau kanji, Tepung 1 on, ditambah lagi dengan 1 liter air panas. Oh, air panas tadi ya? Air panas. Ya, lalu diaduk sampai rata gitu. Dimasuk. Oh.
batang kayu yang mentah. Itu kita cacah pakai mesin yang hijau. Lalu kita giling dengan mesin giling tepung itu. Harusnya jadi serbuk seperti ini. Jadi ini. Terus yang tadi? Yang tadi itu serbuk batang tembakau yang kering. Kita bakar, dihasilkan asap cair dan juga biochar batang tembakau. Terus yang arangnya, yang arang hasil pembakaran tadi? Arang itu bisa kita gunakan langsung pada tanaman juga bisa, ke pembakaran juga bisa. Kita olah lagi jadi briket bisa. Ini jenisnya pelet. Ini pelet coba. Pelet sama briket dewi ya Mas ya? Beda ini. Jadi untuk briket sebentar lagi kita tunjukkan di dalam. Oh ada. Serbuk arang batang tembakau dicampur dengan tepung tapioca. Airnya tuh harus hangat apa enggak? Air panas juga. Air panas. Jadi kalau perbandingannya tadi, yang ini 1 kilo serbuk arang batang tembakau dicampur dengan 200 gram tepung tapioka atau tepung kanji. Berarti arang hasil pembakaran tadi ya? Oke, kita haluskan lagi jadi serbuk ini. Selanjutnya kita akan membuat
kertas anti nyamuk yang dari bahan batang tembakau tadi. Jadi untuk bahan-bahannya yang pertama bubur kertas. Oke. Iya, bebas itu. Terus tepung tapioka atau tepung kanji, serbu arang batang tembakau, ini, sama batang serai yang sudah dihaluskan. Seperti ini. Oke, untuk perbandingannya ini 100 gram tepung tapioka, kertasnya 100 gram kering. Iya, jadi nimbangnya waktu kering dulu ya. Yang ini 50 gram. Terus serainya ini 300 gram. Pertama-tama kita masukkan 1 liter air dingin. Oke, 1 liter air dingin. Berapa? 1 liter ini. Setelah itu kita masukkan tepung kanji. Tepung kanji. Setelah kita aduk rata, sudah tepungnya mencair, kita tambahkan air panas. Oke. 1 liter juga ya. Oke, kebanyakan air panasnya juga gumpal gitu. Jadi harus perbandingannya disamakan. Setelah itu kita masukkan bubur kertasnya. Kertas yang SPC gagal. Setelah itu yang serbuk arangnya jadi Serbuk arang ini? Iya. Jadi bisa pakai serbuk arang juga bisa, atau ini serbuk daun tembakau. Iya. Setelah kita masukkan serainya, Bapak. Serai yang sudah dihaluskan. Setelah itu kita tambahkan air biasa, air dingin sampai 13 liter ini. Ini air serinya, ini kan serinya saya blender. Daripada dibuang, dipakai lagi ya, Pak. Biar aromanya lebih kuat ya. Ceponnya mana tadi? Jadi airnya dikeringkan dulu.
Iya. Ini saya contohkan 2 kali aja. Terus yang ini saya coba bakar aja. Ini peserta dari mana kemarin? Gua jadi kurang padat ya ini. Ya, ini 4 ya Pak. Oke. Jadi lingkaran ini terus kepadatan itu mempengaruhi pembakaran dong. Selama pembakaran. Jadi semakin banyak lingkarannya ini atau juga semakin padat itu lama pembakarannya. Soalnya kan ini mengangkat malah lebih lambat gitu. Gitu. Rawo di Asosiasi Petani Organik Mitra Tani Unggul Jember nih. Di sini kumpulan dari anggota-anggota kelompok tani organik ada di 2 kabupaten Jember dan Lumajang. Jadi karena sudah loncat ke luar kabupaten, jadi kita bukan kelompok tani lagi, tapi Asosiasi Petani Organik. Bukan hanya buah-buahan, tapi juga rempah, cabai jamu, juga kopi. Jadi karena kan kebun kita rata-rata bukan monokultur tapi tumpang sari. Misalkan kopi dengan
durian, kopi dengan manggis, manggis dengan kapulaga, dengan cabai jamu. Itu kita banyak kebun-kebun yang bukan monokultur tapi tumpang sari. Dan pasarnya alhamdulillah jamu sekarang kan pasarnya bagus karena kebutuhan Cina juga tinggi, kebutuhan Eropa juga tinggi cabai jamu. Kalau untuk buah-buahannya yang terbesar itu ekspor manggis ke Cina. Kalau mangga ke Singapura, Malaysia, buah naga ke Eropa, manggis juga, mangga juga, terus semua buah-buahan yang ada di sini. Ada alpukat, ada jambu kristal merah dan putih. Kita masih pengembangan terus untuk mencukupi kebutuhan mereka. Sekarang ini yang mereka butuhkan gula merah kelapa gitu. Gula merah kelapa. Bukan aren tapi yang kelapa. Itu kebutuhan mereka sangat tinggi. Untuk mencukupi kebutuhan di Eropa per tahun masih 2.500 ton, padahal yang dibutuhkan minimal 500 ton. Jadi PR kita untuk para petani masih banyak, masih perlu digali, masih perlu dibina lagi untuk mencari anggota yang mengikuti SOP Jerman. Jadi mereka untuk kebun-kebun kelapa ini juga disertifikasi agar tempat olahannya juga harus mengikuti standar SOP mereka. Jadi semua buah-buahan yang ada di sini setiap tahun rutin diaudit. Itu berapa luasan? Untuk yang masuk sertifikat organik di sini masih 42 hektar. Bukan, masuk anggota asosiasi. Kita masih pengembangan, ini nambah cabai jamu sementara karena waktunya mendesak masih kita masukkan 5 hektar. Sudah 47 hektar. Sudah masuk Desember ini. Ada contohnya, ada contohnya. Cabai jamu yang